Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Pada video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang persiapan ujian sumatif akhir tahun, mata pelajaran Matematika SMP untuk kelas 8. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Jumlah dua bilangan adalah 30. Selisihnya 6. Hasil kali kedua bilangan tersebut adalah. Oke, untuk soal kita kali ini, itu terdapat dua buah angka, yang angkanya kita belum tahu berapa. Namun disebutkan kisi-kisinya. Pertama, jumlah dua bilangan tersebut adalah 30. Kita misalkan saja kedua angka yang belum kita ketahui tadi sebagai X dan Y. Nah, itu artinya jika X ditambah dengan Y, hasilnya sama dengan 30. Selanjutnya, selisihnya 6. Berarti kalau kita kurangkan, X dikurang Y, itu hasilnya sama dengan 6. Yang ditanya hasil kali kedua bilangan tersebut. Berarti X dikali Y berapa? Langkah pertama yang harus kita lakukan tentunya cari tahu berapa nilai X, berapa nilai Y. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai X dan Y ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan metode eliminasi. Bisa juga substitusi atau yang paling mudah tentunya campuran antara eliminasi dan substitusi. Nah, di sini kita gunakan saja metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Eliminasi Y terlebih dahulu. Nah, untuk mengeliminasi Y, perhatikan tanda di depan variabel Y. Tandanya berbeda, di atas tanda tambah, di bawah tanda kurang. Nah, jika ketemu tanda yang berbeda, oke, baik tambah kurang ataupun kurang tambah, yang jelas tandanya berbeda, maka untuk tanda bagian sini itu ditambah. Sedangkan jika tandanya sama, apakah sama-sama tanda tambah ataupun sama-sama tanda kurang, maka untuk tanda bagian sini itu dikurang. Nah, ini perlu diingat. Oke. X ditambah X hasilnya 2X. Lalu Y ditambah min Y hasilnya 0. 30 ditambah 6 hasilnya 36. Maka kita peroleh X sama dengan 36 dibagi dengan angka di depan X yaitu 2. Dan 36 dibagi 2 kita peroleh hasilnya 18. Ini untuk nilai X. Lanjut untuk nilai Y. Tinggal kita substitusikan saja nilai X yang kita peroleh ini ke salah satu persamaan. Apakah persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Terserah mana yang mudah rasanya. Di sini kita masukkan saja nilai X ke persamaan yang kedua. Oke, X dikurang Y sama dengan 6. X-nya ganti dengan 18 dikurang Y sama dengan 6. Min Y sama dengan 6 lalu positif 18 pindah ke kanan menjadi negatif 18. Min Y sama dengan 6 dikurang 18 kita peroleh hasilnya negatif 12. Maka Y saja akan sama dengan positif 12. X sudah dapat, Y sudah dapat. Baru bisa kita cari hasil kali kedua bilangan tersebut. Maka X dikali Y itu sama dengan 18 dikali 12. Dan 18 dikali 12 kita peroleh hasilnya yaitu 216. Maka pilihan jawabannya di sini adalah B. Seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal nomor 2. Pola 2, 6, 7, 21, 22, 66, dan seterusnya. Bilangan berikutnya adalah, oke, perhatikan di sini. 6 ke 7 ini ditambah 1, ya kan? 21 ke 22 ternyata juga ditambah 1. Selanjutnya, 2 ke 6 itu dikali 3. 7, 21 juga dikali 3. 22 ke 66 juga dikali 3. Nah, itu artinya dari 66 ke selanjutnya ditambah 1. Dia mengikuti pola sebelumnya. 66 ditambah 1 hasilnya 67. Maka untuk angka selanjutnya yaitu 67. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah A. Lanjut ke soal nomor 3.
Sebuah tangga panjangnya 13 meter disandarkan pada dinding. Jarak kaki tangga ke dinding 5 meter. Tinggi dinding yang dicapai tangga adalah, oke, kita buat gambarnya di sini biar lebih jelas. Ada sebuah tangga, oke, disandarkan ke sebuah dinding. Dindingnya yang tegak ini. Panjang tangganya 13, oke. Lalu perhatikan jarak kaki tangga ke dinding. Ini kaki tangga ke dinding, itu jaraknya 5 meter. Tinggi dinding yang dicapai tangga adalah, yang ditanya bagian tegak ini. Nah, materi ini itu kita pelajari di teorema Pitagoras. Untuk mencari, kita misalkan saja ini tingginya T dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu akar dari 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Sama dengan akar dari 13 kuadrat hasilnya 169 dikurang 5 kuadrat hasilnya 25. Sama dengan akar dari 169 dikurang 25 kita peroleh hasilnya 144. Dan akar 144 yaitu 12. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini adalah C. Lanjut ke soal nomor 4. Rata-rata 6 bilangan adalah 15. Jika satu bilangan diganti dari 12 menjadi 24, rata-rata yang baru adalah. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Ingat rumus rata-rata, yaitu X bar sama dengan jumlah data, oke, per banyak data. Ini rumus untuk rata-rata. Nah, di sini untuk rata-ratanya yang pertama itu sudah ada. Pertama 15. Oke. Jumlah datanya belum diketahui. Namun banyak datanya sudah ada yaitu 6. Maka untuk jumlah data, perhatikan di sini, jumlah data itu kita kalikan nih, 15 dikali 6. Kita peroleh hasilnya 90. Ini untuk jumlah data yang pertama. Selanjutnya di sini perhatikan dari jumlah data terdapat angka, salah satu angkanya itu angka 12. Namun diganti menjadi angka 24. Maka jumlah datanya itu berubah. Oke, perhatikan berapa banyak dia berubah. Oke, kita tulis di sini. Awalnya tadi 12, oke, menjadi 24. Maka perubahannya itu 24 dikurang 12. Berapa hasilnya? Yaitu 12. Maka untuk jumlah data baru, oke, jumlah data yang baru itu sama dengan, perhatikan di sini, dari awalnya tadi, oke, 90, sekarang bertambah 12. Berapa hasilnya? Yaitu 102. Ini untuk jumlah data baru. Yang ditanya rata-ratanya. Oke, maka untuk rata-rata data yang baru yaitu 102 yang baru kita peroleh tadi dibagi dengan banyak data. Banyak datanya tidak berubah, yaitu ada 6. Maka 102 dibagi 6, kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu 17. Oke, nah sehingga kita peroleh pilihan jawaban yang tepat adalah C. Seperti ini cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal nomor 5. Harga 2 pensil dan 3 buku itu Rp13.000. Sedangkan 3 pensil dan 2 buku Rp12.000. Harga 1 pensil adalah, oke, soal seperti ini kita pelajari di materi sistem persamaan linear 2 variabel. Kita misalkan saja, oke, kita misalkan untuk pensil itu sama dengan X dan buku sama dengan Y. Oke? Nah, kita tulis di sini untuk 2 pensil berarti 2X ditambah 3 buku berarti 3Y harganya Rp13.000.
Lanjut, sedangkan 3 pensil berarti 3X ditambah 2Y sama dengan Rp12.000. Yang ditanya harga pensil, berarti yang kita cari X-nya. Untuk mendapatkan X, maka eliminasi Y. Oke, eliminasi Y. Sekarang perhatikan angka di depan parabel Y. Di atas angka 3, di bawah angka 2. Sekarang kita kalikan secara terbalik. Di atasnya yang kita kali 2, yang berasal dari 2 yang di bawah. Yang di bawahnya sini kita kalikan dengan 3, berasal dari 3 yang di atas ini. Oke, nah sekarang angka yang kita peroleh tinggal kalikan ke persamaan di depannya. 2 kali 2X hasilnya 4X. Ditambah 2 kali 3Y hasilnya 6Y. Sama dengan 2 dikali 13.000 hasilnya 26.000. Lanjut di bawahnya, 3 kali 3X hasilnya 9X. Ditambah 3 kali 2Y hasilnya 6Y. Sama dengan 3 dikali 12.000 hasilnya 36.000. Lanjut, untuk tanda bagian sini, ditambah atau dikurang, itu tergantung dari tanda di depan parabel Y yang akan kita eliminasi. Perhatikan tanda di depan parabel Y. Tandanya sama-sama tanda tambah. Nah, ini perlu diingat, kapan perlu silakan dicatat. Jika tanda di depan parabel yang akan kita eliminasi itu tandanya sama, apakah sama-sama tanda tambah ataupun sama-sama tanda kurang, maka untuk tanda bagian sini itu dikurang. Nah, ini perlu diingat. Oke, kita lanjut. 4X dikurang 9X hasilnya negatif 5X. 6Y dikurang 6Y hasilnya 0. 26.000 dikurang 36.000. Kita peroleh hasilnya negatif 10.000. Maka X sama dengan negatif 10.000 dibagi dengan negatif 5. Ingat, negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. 10.000 dibagi 5 kita peroleh hasilnya 2.000. Maka X sama dengan 2.000. Ingat, X tadi itu pensil. Maka harga satu pensil harganya sama dengan Rp2.000. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah B. Lanjut ke soal nomor 6. Sebuah persegi sisinya 14 cm. Dipotong menjadi 2 segitiga sama besar. Luas satu segitiga adalah, oke, biar jelas kita buat gambarnya terlebih dahulu. Di sini terdapat sebuah persegi. Oke. Yang panjang sisinya itu 14. Jadi semuanya itu 14. Nah, persegi ini dipotong menjadi 2 buah segitiga yang sama besar. Oke, kita potong menjadi 2 buah segitiga yang sama besar. Yang ditanya, luas satu segitiga adalah, misalnya kita ambil segitiga yang di bawah. Luas segitiga yang di bawah ini berapa? Nah, ingat, rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Sama dengan setengah dikali alasnya berapa? Yaitu 14. Tingginya berapa? Juga 14. Sama dengan setengah dikali 14. Perhatikan 14 dibagi 2 hasilnya 7. Maka yang tinggal sekarang yaitu 7 dikali 14. Dan 7 dikali 14 hasilnya yaitu 98. Sehingga jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 7. Dalam kantong terdapat 4 bola merah dan 6 bola biru. Peluang terambil bola merah adalah, oke, untuk soal nomor 7 ini kita bahas dalam materi peluang. Nah, ingat rumus peluang suatu kejadian yaitu PA sama dengan NA per NS. Ini rumus untuk peluang suatu kejadian. Sekarang NA, perhatikan yang ditanya terambil bola merah. Ada berapa banyak bola merah di sini? Ada 4, berarti NA-nya 4. Per NS, NS ini banyak keseluruhan bola. Bola merah ada 4 dan biru ada 6. Totalnya jadi berapa? Itu 10. Angka ini masih bisa kita kecilkan atau sederhanakan. Sama-sama habis dibagi, bagi 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. Sedangkan 10 bagi 2 hasilnya 5. Sehingga jawabannya yaitu 2/5. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah A. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 8.
Gradien garis melalui titik 2, 3, dan 6, 11 adalah, oke. Untuk gradien yang melalui dua buah titik itu ada rumusnya, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 per di bawahnya X2 dikurang X1. Nah, timbul pertanyaan, mana sebagai X1, Y1, X2, Y2? Titik yang pertama kita misalkan sebagai X1, Y1. Dan titik kedua sebagai X2, Y2. Maka sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Y2-nya 11 dikurang Y1-nya 3 per X2-nya 6, X1-nya 2. 11 dikurang 3 hasilnya 8 per 6 kurang 2 hasilnya 4. Sekarang 8 bagi 4 hasilnya 2. Maka gradiennya itu sama dengan 2. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah B. Lanjut ke soal nomor 9. Jika fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x tambah 1, maka nilai f3 adalah, oke, ini sangat mudah sekali. Tugas kita sekarang tinggal ganti saja setiap x di sini dengan yang diminta, yaitu 3. Maka f3 sama dengan 2. X-nya ganti dengan 3, jangan lupa dikuadratkan, dikurang 3. X-nya ganti dengan 3, ditambah 1. Sama dengan 3 kuadrat hasilnya 9. 9 dikali 2 hasilnya 18. Dikurang 3 kali 3, 9, lalu ditambah 1. Sama dengan 18 dikurang 9 hasilnya 9. Lalu ditambah 1 hasilnya 10. Maka nilai F3 itu adalah 10. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah A. Lanjut sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 10. Nilai dari 48 dibagi 6 dikali 5 tambah 3 dikurang 7 kuadrat. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya. Jika ketemu model soal matematika seperti ini, yang ada tanda kurungnya, maka selesaikan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. 48 dibagi 6 kita peroleh hasilnya 8. Lalu dikali 5 ditambah 3 hasilnya 8. Dikurang 7 kuadrat hasilnya 49. Sama dengan 8 kali 8 hasilnya 64. Lalu dikurangkan dengan 49. Dan 64 dikurang 49 kita peroleh hasilnya yaitu 15. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah B, dan seperti ini cara penyelesaiannya. Demikian tutorial singkat kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.